masuk ya. Nih minumnya. El, ayah itu masih ingat lukisan pertamamu yang juara itu loh. Jelek sih kalau dibanding dengan hasil komputermu itu. Tapi ayah bangga dengan lukisan itu. Hasil komputer? Ini hasil karyaku loh ya. Aku yang nulis promptnya. Semuanya aku yang mikirin ya. Iya, tapi kan kamu nggak mengoleskan kuas. Nggak, sekarang mungkin lebih simpel. Tapi kan kamu tidak melukis di tablet PC-mu itu toh? Tanganku sudah tidak cepat ya untuk mengejar deadline. Itu mesin loh. Itu robot. Ayah itu cuma tidak ingin kamu sembunyi di balik mesin. Ini bukan sembunyi ya. Ini tuh adaptasi. Itu menyerah namanya. Kalau dulu ayah dan kantor ayah nggak sok idealis dan mau beradaptasi, nggak mungkin bangkrut kayak sekarang ya. Dan aku ya, nggak perlu capek-capek kerja, dikejar deadline kayak gini. Idealisme, tau nggak? El, Mai, ngapain sih dari tadi senyum-senyum sendiri? Nggak apa-apa, El. Akhirnya nemu yang bisa banget ngerti aku. Masa dia bilang aku lucu? Ya, itu karena kamu ngetik duluan, Mai. Nggak semua harus sinis loh, El. Gak semua juga harus palsu, Mai. Ngaca lu, seniman sekali klik. Ih, kok nyolot sih? Apaan sih? Tahu ah. Elara sayang, apa kabar? Semangat ya, mama sayang Elara. Lara sehat, mah. Mama setuju, kamu sudah melakukan hal yang benar. Tidak perlu capek-capek usaha. El, kamu ngomong sama siapa? Enggak ya, nggak ada siapa-siapa di sini ya. Itu tadi suara ibumu ya? Aku cuman pengen dengar suara dia lagi ya. Itu bukan ibumu, El. Itu mesin. Tapi dia lebih hidup ya daripada semua yang ada di rumah ini. Jadi, ayah ini apa, El? Hah? Mai, di mana? Kenapa, Le? Ke kantor sekarang bisa? Kenapa sih? Udah, cepat sini, penting nih. Ayo jadi kaya bersamaku, join investasiku, kaya mendadak bersamaku yuk. Ku tunggu ya sayang. Leo, itu
kan wajahku, suaraku. Tapi aku nggak pernah ngomong begitu, Leo. Ini deepfake, Mai. Kamu tahu nggak, wajah dan suaramu itu udah diretas. Itu karena kamu terus-terusan menyuapi mereka dengan datamu. Leo, aku harus gimana? Iya Pak, iya. Biar saya jelaskan dulu ya Pak. Pak, lagian kan Bapak sendiri yang minta supaya semuanya cepat selesai. Hei, saya tuh nggak mau tahu ya. Masa proyek saya kamu kerjakan dengan AI, ya kan? Klien bisa mendeteksi itu. Ngerti kamu? Pokoknya kamu harus segera ganti desainmu. Dan hari ini harus jadi. Kalau tidak, kamu harus ganti rugi semuanya. Saya itu udah bayar mahal kamu, ya kan? Ngerti? El, tolong, aku takut banget, El. Wajah dan suaraku dibuat-nipu orang. Mai, diam ya. Lagian salah kamu sendiri. Ngapain coba deep talk sama mesin? Aku juga lagi bodoh, Mai. Kerjaanku ketahuan kalau pakai AI. Hancur semuanya. El, kenapa kamu kasar kayak gini, El? Stop, Mai. Aku bilang diam, diam. Palsu! Semuanya palsu, El. Aku sendirian. Kalian capek ya? Om, aku takut, Om. Semua orang lihat wajahku, dengar suaraku. Tapi itu bukan aku, Om. Iya. Pasti bikin sesak. Aku udah nggak tahu lagi mana yang benar. Aku cuman pengen semuanya cepat selesai. Boleh? Istirahat sebentar. El, dulu waktu kamu kecil, gambar rumahmu miring semua. Pintunya di atap, jendelanya beda-beda. Tapi ayah suka. Maya, terima kasih ya. Elara tidak pernah punya teman sedekat kamu. Bagiku, relasi kalian itu sungguh nyata dan berharga. Perbaiki ya. Pelan-pelan. Elara, Halo, Mai. ini kopi spesial buat kamu. Ah, makasih ya, Mai. Dulu aku berpikir, teknologi bisa menggantikan segalanya. Tapi aku salah. Detak jantung, tatapan mata, kehangatan sentuhan, tak ada mesin yang bisa menirunya. Wajah dan suara kita adalah tanda cinta ilahi yang diukir Tuhan. Kitalah yang harus menjaganya.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60 tahun 2026 ini, Bapak Suci Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk merenungkan tema yang sangat menantang dan mendesak bagi kita, yaitu menjaga suara dan wajah manusia. Preserving human voices and faces. Wajah dan suara kita adalah anugerah yang suci, suatu tanda unik dari cinta ilahi. Namun hari ini kita hidup di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Seperti yang direfleksikan dalam film pendek Komsos yang berjudul Wajah dan Suara, teknologi kini seolah mampu memanipulasi wajah kita menjadi deepfake untuk menipu dan menyimulasikan kehangatan relasi melalui chatbox. Kita harus ingat bahwa artificial intelligence AI adalah alat bantu. Sekali lagi, alat bantu bagi manusia. Kita harus sadar bahwa detak jantung dan tatapan mata, empatinya hati manusia tidak akan pernah bisa ditiru, diduplikasi oleh algoritma. Jangan sampai kita menyerahkan kemampuan berpikir, rasa empati, dan relasi sejati kita manusia ini kepada mesin. Tugas gereja dan kita semua adalah bukannya menolak atau memusuhi inovasi teknologi digital, melainkan mengarahkannya melalui literasi, tanggung jawab moral, dan kerjasama. Mari kita gunakan teknologi baru ini dengan bijak. Sebab pada akhirnya menjaga wajah dan suara berarti menjaga kemanusiaan dan menjaga diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Suaramu suci, wajahmu asli, anugerah Tuhan tak terganti. Tetap berpikir, tetap peduli, kasih manusia jiwa sejati. Suaramu suci, wajahmu asli, anugerah Tuhan tak terganti. Tetap berpikir, tetap peduli, kasih manusia jiwa sejati. Tetap berpikir, tetap peduli, kasih manusia